Aku pernah dulu, wah aku mengidolakan orang ini banget, kayak wah ini orang tuh perfect banget gitu kan. Wah gila kalau cari suami yang kayak gitu pasti bagus banget gitu. Hah? Ternyata gini. Ternyata gini. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ren Katili Dan saya Mira Prihatini. di DOT.podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa Mira? Siapa? Coba sebutin. Cathy Sharon. Selamat pagi. Aduh, senang banget nget. Aku dulu dari zaman abis kuliah selalu ngelihat Mbak Cathy ini hanya di TV ya. Hari ini duduk depan gue. Baik, duduk gak ada ya. Dan dia deg-degan banget, sebenarnya grogi nih loh Cathy. Aku juga grogi kok ada di sini. Jadi senang banget. Mbak Cathy, aku panggilnya Mbak Cathy aja sama dengan yang lain gitu ya. Mbak Cathy hari ini bisa datang ke sini. Kita akan ngobrol seru tentang kegiatan Mbak Cathy tentunya, tentang desain yang Mbak Cathy suka gitu ya Mira. Karena kita semua di sini juga akhirnya berhubungan dengan desain gitu ya. Oke. Mbak Cathy apa kabar? Baik, terima kasih. Sudah. Seneng banget kita banget. Cathy datang. Kita juga thank you banget ya. Soalnya Meluangkan sebenarnya waktu ya. meluangkan waktu kesini di antara waktunya yang padat, yang bejibun. Pastilah, sebenarnya juga menarik banget ya. Akhirnya aku bisa diundang ke sini karena kenal sama Mbak Mira udah lama. Iya. Dan tiba-tiba kita kayak bertemu di sebuah event gitu. Kan lucu kan? Tahun berapa sih pernah ketemu atau bekerja sama? Aduh. Itu tuh Berapa tahun ya? 2010, 2009. Iya, 2009 ya. Jadi ceritanya itu kan Lipo Kemang Village dibangun sama grup Lipo. Nah, Cathy Sharon itu jadi brand ambasadornya. Nah, gue waktu itu masih di konsultan yang lama gitu. Lo ikut buat show unitnya. Terus pas ada acara tuh barengan. iya. Bersama. Jadi diperkenalkan sama ownernya gitu. Terus akhirnya Pak Yopi. kemarin malah bertemu di sebuah event acara batik ya gitu. Makanya kata gue, dia masih tetap cantik. Oh my god. Mira bilang sama gue, Ren, gue akan mengundang Cathy Sharon ke acara kita di Hub. Serius loh? Hari apa? Jadi kemarin gue dari Surabaya sengaja meluangkan waktu untuk hari ini bisa ketemu Mbak Cathy. Mbak Cathy sekarang kegiatannya ngapain aja sih? Aku sekarang kegiatannya selain sibuk dengan kegiatan di rumah bersama dengan anak-anak, aku juga sibuk meluangkan waktu majority of my time untuk mengembangkan bisnis kosmetik aku. Karena di situ aku sendiri as owner dan ya ternyata punya sebuah perusahaan itu ya nggak segampang itu ya ceritanya teman-teman. Gitu ya? Ya maksudnya kan banyak, kan ibaratnya ini udah tahun mau memasuki tahun ke-5 ya. Oh, Udah lama juga dong. Jadi ya dari balita berkembang gitu ya. Tapi benar-benar kita kembangkan, aku bersama tim dari nol gitu. Dari pertama cuman punya satu meja doang di sebuah ruangan minjem di kantor saudara gitu. Sampai akhirnya sekarang bisa punya kantor sendiri. Wow. Ya kan? Dan Menyenangkan punya sih. toko 2. Menyenangkan sih. Iya, Tapi iya. menyenangkan, sangat menyenangkan, bangga, happy, sangat happy. Tapi semua itu tuh diraih dengan kerja keras, air mata dan keringat yang banyak. Harus gitu ya. Harus jadi, gitu. jadi kita tahu gitu perjalanannya Iya, gitu dan ya. kita mensyukuri perjalanannya Iya. dan semua pelajaran yang sudah kita petik ya dari semua ini. Ngomong pelajaran tadi Mbak Cathy kan tadi dari dunia artis gitu ya. Terus tiba-tiba switch jadi pengusaha gitu ya. Apa sih alasannya pengen punya perusahaan sendiri gitu? Waktu itu sih sebenarnya alasannya simpel karena aku mau lebih banyak meluangkan waktu bersama dengan anak-anak. Jadi kalau Dan misalnya kenyataan nggak? Kenyataannya iya. Emang iya ya? Iya sebenarnya. Karena kalau syuting itu kan gini, aku mau lebih banyak meluangkan waktu sama anak-anak untuk bisa lebih aktif di sekolah anak, ya kan? Atau sekali-sekali menjemput anak, ya kan? Pada saat anak liburan aku juga bisa
planning gitu. Sedangkan pada saat aku bekerja di dunia entertainment, jadwal kan nggak menentu dan kadang jam kerja tuh bisa sampai tengah malam bahkan subuh. Aku nggak tahu, tapi dengar-dengar zaman sekarang tuh nggak sekeras itu ya. Sekeras yang zaman dulu ya. Nggak sekeras zaman dulu. Tapi kalau zaman dulu tuh aku ngalamin tuh yang misalnya callingan jam 7 pagi itu bisa selesai jam 2 pagi besokannya gitu. Jadi kayak ya. Dan tidak semudah itu ya. Ternyata Tidak semudah itu Ferguson. Kita lihat adalah yang happy aja di yang TV ya. orang awam lihat kan memang yang happy aja, Iya. Kan ternyata jadi public figure, Nggak jadi mudah, artis tuh nggak mudah. Iya, orang kan cuma melihat sisi glamnya. Oh, enak banget jadi artis, tapi kan nggak banyak yang tahu bahwa di belakang itu ada jam kerja yang lumayan demanding. Yang kemudian suka. Kemudian tim di belakangnya juga banyak dan orang-orang itu juga patut dapat apresiasi juga karena mereka yang juga bekerja yang luar biasa banget. Kadang kita udah pulang duluan, mereka masih Belum, di sana gitu. Apalagi kayak crew lighting gitu. Wah, itu Harus emang nyiapin segala macam. staminanya sih luar biasa sekali ya. Tapi ya pada saat itu karena aku punya anak 2, aku berpikir apa ya yang bisa aku lakukan untuk mempunyai sebuah karir yang sustainable gitu juga ya. Masih aku mikirin itu. Akhirnya bisnis apa ya? Aku sukanya apa sih? Aku sukanya makeup. Aku sukanya beauty. Karena dari zaman dulu kalau syuting kadang aku suka makeupan sendiri, touch up sendiri. Oh, nggak ada tuh yang Oh iya, dulu yang maksudnya gitu. maksudnya apa yang buat jadinya makeup gitu loh. Aku tuh dari mungkin yang paling sering terlihat saya kalau photoshoot terus kayak syuting itu kan sudah ada makeup artist, tapi kadang memang aku suka pasang foundation sendiri apa sendiri. Tapi waktu di zaman aku di MTV dulu itu aku tuh suka datang mepet banget sama jam syuting gitu kan. Jadi aku makeupnya di mobil, jadi nyampe udah tinggal benerin rambut, ya udah langsung on set, langsung action kameranya gitu kan. Kadang yang make upin cuma yang Katy udah make up, oh ya udah deh gitu kan. Itu supaya aku bisa tidur lebih lama di rumah. Zaman dulu tuh alasannya karena itu. Tapi akhirnya tuh aku jadi ngerti karena menurut aku makeup artist tuh memang bagus, tapi kita juga sebagai wanita kita yang paling memahami wajah kita kan. Dan so kita tuh bisa tahu aku tuh cocoknya makeup artist ini, aku nggak cocok makeup artist itu. Tapi lebih baik lagi kalau kita mengetahui kenapa gitu. Jadi cara kita pakai mungkin belum paham ya, tapi Aku nggak paham. Lu lama-lama jadi paham nih kayaknya. Gue mau mencari ilmu. Mungkin kalau dari segi arsitek gimana kita menjelaskan? Jadi makeup itu sebenarnya bermain dengan cahaya dan shadow. Kayak mendesain itu ya. Kayak mendesain, tapi ini kita mendesain wajah kita. Ini menarik jadi, sih. Jadi kenapa kita harus taruh contouring? Contouring itu untuk membuat wajah lebih gelap di beberapa bagian supaya wajahnya terlihat, apakah mau terlihat lebih full, mau terlihat lebih tirus, mau terlihat bisa lebih itu ya? The power of makeup keren loh. Iya, kemudian warna-warna apakah mau yang matte atau mau yang misalnya kalau di arsitek atau di interior mau yang metalik, yang monokrom gitu ya, bisa kayak colorful. gitu. Iya. Efeknya akan Terus beda-beda mau sesuai. warm atau mau cool, itu juga seperti itu juga sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak Asal lu jauh-jauh tahu. dengan designers Iya. ya. Bermain dengan make up itu kayak sebuah kanvas gitu ya. Iya. Baiklah. Dan kalau seorang wanita bisa mengetahui misalnya dia warm tone atau cool tone, dia cocoknya seperti apa make upnya, dan dia jadi enjoy membuat Lebih pede gitu ya. make upin diri dia sendiri, pasti dia akan lebih pede. Dan wanita kalau udah confidence-nya tinggi, dia pasti akan lebih sukses, aku Gitu yakin, ya. dalam apapun yang dia Iya, iya, lakukan iya. ya. Mau itu her social life, her private life, her professional life. Pokoknya kalau udah pede pasti kita melakukan apapun tuh lebih positif. Tapi mungkin saat itu Katy tuh sadar bahwa memang gue tuh harus begini, harus begitu. Makanya dia pada saat memang memutuskan bergerak di bidang Actually brand aku namanya diambil dari kata sadar. Nah tuh. Dari apa? Dari kata sadar. Jadi Sadar. sadar itu katanya tuh dari kata sadar actually, bahasa Sanskrit gitu karena Tuh kan gue sengaja ngomong. Gitu. Jadi sebenarnya Dia menyadari apa yang dia Nah, itu dia. lakukan. dan aku juga mau wanita menyadari kecantikan mereka dan potensi yang ada di dalam diri mereka dengan menggunakan makeup. Ini gua awam ya soal makeup ya. Terus terang, Abis ini lu gua jadi canggih ya lu. Gue biasanya cuman pulang cuci muka udah selesai, nggak ngapa-ngapain. Nah, makeup tuh kalau buat
wanita itu kan kayak satu prosesi yang panjang tuh ya. Benar ya? Bisa panjang, bisa pendek, Oke. tergantung cara Wah. berangkatnya. Gue karena pengalaman ya kayak nunggu orang kapan lama banget mau berangkat jam berapa gitu kan. Itu harus dijelaskan kayak di laki-laki itu. Nah ini kayaknya mas-mas yang nonton ini harus tahu ya bahwa proses itu bisa cepat bisa panjang. Nah sekarang kalau dalam proses Katie memperkenalkan produk Sada ini ya gitu ya, itu bagaimana approaching ke konsumen gitu? Apa yang sudah Katie lakukan untuk supaya orang sadar tadi seperti moto makeup ini? Nomor satu, kualitas itu nomor satu kalau di Sada, karena aku sendiri menggunakan produkku sendiri setiap hari, everyday gitu. Ya, itu harus tuh kata Dan gue. aku juga berhati-hati karena kan kita membuat semua formula sendiri. Jadi aku tahu semua kandungan yang ada di dalam makeupnya gitu. Dan that's why kita bilangnya hybrid beauty, tidak hanya makeup dekoratif aja, tetapi produk kita juga infused dengan skincare benefit. Jadi apapun produk Sada yang kita gunakan di wajah kita itu kita gunakan tidak akan membuat wajah kita gampang terinflamasi, karena kulit pun juga bisa terinflamasi sebenarnya atau punya masalah kalau sensitif, jadi sebenarnya aman gitu. Nah selain itu di Sada sebenarnya kalau makeup tuh orang maunya apa sih, experience-nya kan, nyobain formulanya, baru orang mau beli gitu. Nah itu menjadi salah satu challenge di Sada, karena pada saat pertama kali kita launching itu tahun 2019 akhir ya, bulan September. Itu kan pas pandemi ya. Mau. 2020 tiba-tiba pandemi dong. gitu. Kayak berapa bulan sebelum di jadi itu lockdown. benar-benar challenging gimana cara kita udah gitu, kita kan awalnya kan kebanyakan lip products ya. Gimana mau pakai lip products, orang pada maskeran semuanya. Tapi Iya bener juga. tapi ternyata ya yang namanya wanita ya Bisaan ya. di rumah pun juga tetap lipstick kan, Meskipun gitu. dia tidak kemana-mana gitu ya. Iya. Dan itu juga menjadi salah satu campaign kita adalah mau kita di rumah, mau kita dasteran, mau kita di dapur, tetaplah lipstickan. Karena itu juga pada saat pandemi juga kan orang kan banyak yang punya kesadaran akan mental issues gitu kan. Nah, tapi lipstick tuh bisa jadi mood booster buat wanita. Oh my itu bener loh. God. Iya, Ya jadi kan? Ternyata ya. Jadi makeup itu bukan untuk menyenangkan orang lain aja. Enggak. Tapi Ya. untuk menyenangkan Nomor diri satu sendiri. untuk menyenangkan Iya. diri sendiri gitu. Aku aja kalau ke gym juga bisa misalnya nggak make upan gitu, tapi yang penting bibirnya tetap rosy ya, tetap on nge-pink point. ya. Karena itu tuh udah langsung berbeda di foto juga. Makanya kan kadang kayak mau selfie, bentar pakai lipstick dulu. Sering kan kayak gitu kan. Ibu-ibu Jangan pasti, marah wanita-wanita pasti sering gitu. Bentar lipstickan dulu. Terus buka tas isinya 3 atau 5 lipstick gitu. Segala macam warna. dan tahu itu nggak akan ketuker gitu Dan ya. tahu itu nggak akan ketukar. Nah itulah di situ juga aku melihat, oh emang ternyata beauty itu ya pasti akan selalu lekat dengan wanita gitu. That's why di Sada bagaimana cara kita menyadarkan wanita ya, kita education juga, memberitahukan bahwa produk-produk kita bagus. Mau di-compare dengan produk lain silahkan, kita berani untuk bilang we have a really good product gitu kan. Karena aku pernah lagi di mall tiba-tiba disamperin sama seorang ibu-ibu berhijab kacamata gitu kan. Tiba-tiba lari nyamperin aku, kayak Katie, aku pikir kenapa nih gitu kan. Aduh Katie makasih ya kamu udah bikin Sada gitu kan. Karena aku dulu pakai, dia sebutlah brand luxury dari Eropa gitu. Aku tuh dulunya pakai ini, harganya 600.000. Terus setelah aku tahu Sada, ya ampun sama mirip dia bilang gitu. Jadi sekarang aku semuanya pakai Sada. So aku yang makasih Bu. Aku terfoto loh sama itu ibu, aku sampai foto sama dia karena terharu banget ya. Kerja kerasnya terbayarkan. Seneng ya, gitu-gitu ya. Seneng. Karena kadang kalau buat formula tuh bisa lama ya, bisa. Kadang ada yang cepet 3-4 bulan, ada yang sampai 2 tahun bikin Itu formula. Katie sendiri yang memformulakan itu gitu. Iya, jadi kita kasih tahu, aku kan kerja sama dengan pabrik gitu kan. Yang racik sih mereka. Iya. Tapi bukan Iya aku kali lah gua ngulek tiba-tiba. gitu ya. Seru banget sih kan ngulek sendiri. Tapi aku Oke. yang jadi ya kelinci percobaannya, Iya, nyobain. iya. Kemudian oh ini kayaknya harus dirubah, ini kurang Iya. ini, kurang itu. Karena memang pada dasarnya ya sama kayak designers ya. Kayak kita tuh ngedesain untuk orang lain tuh harusnya
yang memang standar kita nggak sih? Iya. Supaya Iya. orang tuh percaya bahwa oh dia bisa tinggal di tempat yang dia desain sendiri gitu. Mungkin sama kali ya dengan yang make up pasti tadi ya. comfortnya, Iya, iya, iya. trustnya, ya Benar. kan, sama-sama. Aku tadi sempat sih lihat ya di online gitu kan. Itu gemes sih kalau aku bilang kayak packagingnya. Mungkin ya kalau emang mungkin kalau gue cewek gitu ya pasti udah kayak pengen nyobain karena dari packagingnya aja itu udah. Nah itu soal packaging, soal mood colorsnya itu yang nentuin juga Katy. Iya, bersama dengan tim aku ya. Jadi kita punya tim, nanti kita brainstorming bareng. Lalu final decisionnya di aku, gitu. Jadi memang it's a beautiful process ya kalau kita emang seneng beauty gitu. Jadi buat Iya, aku iya, tuh iya. setiap kali mau mengeluarkan produk kayak it's exciting, exhilarating, terus memuaskan gitu pada saat udah di launch gitu dan dibeli dan dapat reviews. Kadang deg-degan juga sih. Tapi itu yang Habis review membuat ya. semangat Iya, gitu. iya, iya. Mungkin sama kayak kalau di architecture sama interior juga sama kayak gitu Iya, kan. pasti. Kayak gimana nih jadinya abis itu. Gimana orang seneng nggak, Oh, cocok iya. nggak, Klien happy appreciate nggak. apa Terus akhirnya enggak. lihat udah jadi karena kan juga prosesnya panjang kan kalau ini. Malah bisa lebih lama dari aku deh kayaknya kayak interior ya kan. Ya kita lumayan lah tektokan sama klien, pengen maunya klien apa, dan biasanya kan masing-masing klien pengennya beda-beda gitu loh. Kalau Katy justru dengan klien yang banyak tadi gitu ya, dengan cara itu yang akhirnya bagaimana produk ini bisa masuk dan diterima masyarakat gitu kan kira. Iya kira-kira. Gue tuh pengen tahu ya, dulu di awal karir Katy sebagai VJ MTV dengan sekarang apa namanya Entrepreneur. Beautypreneur. 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 Oh, Ada ya beautypreneur. istilahnya Ada ya. istilahnya. Kita buat. Lebih menikmati mana nih Katy? Aku menikmati sekarang. Oh, Aku ya, selalu mensyukuri the present gitu, keadaan sekarang gitu. Karena aku lihat dulu seru dulu gitu, tapi sekarang lebih seru lagi. Aku punya anak-anak, terus aku punya bisnis sendiri gitu. Iya, iya, mungkin iya. kedepannya akan ada other things gitu kan. Aku Iya, iya, sih iya, iya. berdoa semoga Sada jadi lebih besar lagi. Tapi I really enjoy the present day. Kira-kira Seneng ya yang soal dengarnya ke ya. depan tadi ya, kira-kira masih di bidang beauty kah atau punya rencana bisnis yang lain? Masih di beauty pastinya. Sebenarnya aku udah setahun memasuki 2 tahun terakhir ini tuh udah kayak penasaran kayak, pengen coba skincare ya gitu Itu kayak, dia. pengen deh gitu. Tapi ini kayak belum ya, berarti maju ya? mundur. Sebenarnya ada satu produk yang setengah masuk skincare. Kita punya makeup remover ya kan yang menggunakan kunyit karena kita pakai bahan kunyit untuk kulit. Tapi kan kalau skincare kan harus masuk ke serum, moisturizer, primer, Banyak eye ya. makeup. Nah itu aku yang masih kayak masuk nggak ya? Skincare tuh beda dengan beauty. Dengan beauty. Nggak apa-apa. Ini pasti pertanyaan yang banyak ditanyakan juga sama teman-teman di rumah. Iya. Tolong jelaskan, Jadi Katy. bahasanya banyak banget. Jadi kalau makeup itu tuh beauty yang dekoratif. Jadi yang kita gunakan Covering. covering, Oke. bermain cahaya, bermain Iya, dengan iya, shadow. iya. Tapi kalau skincare itu tuh grooming kayak buat kulitnya. Jadi krim, serum, eye cream, pembersih muka, sabun itu tuh semua skincare. Berarti Lu gua misalnya pakai skincare pipi lah ya. pipi Cuci muka itu cewek skincare. Iya. emulsi itu gara-gara Skincare. skincare. Baik. Gitu. Jadi harus tahu tuh semua kandungan-kandungan yang bagus apa, ada vitamin C, retinol, ada niacinamide, apalah. Gua rasa ini arsitek-arsitek yang cowok ya yang dengerin kita ini kayaknya akhirnya mulai sadar dan paham gitu ya. Kenapa istrinya butuh waktu, butuh banyak. Tapi teman aku yang yang arsitek ya, kulitnya mulus banget, lebih mulus daripada kita Mbak Mira ya. Kok Oh my bisa? god, Kayak kok bisa? bagus banget. Skincare. Karena Dia dia nggak- rajin skincare. Dia pakai produk apa ya? Aesop deh kalau nggak salah. Aesop. Coba ditanyain ya. Itu bagus apa baik bisa ya. Berarti Mbak Katy akan mau mencoba masuk ke yang tadi udah dekoratif, Itu masuk ke kayak, yang ini. Iya, itu kayak keinginan, kayak my dream tuh bisa touch that
Tapi pasti bisa dong. Kurang. Bisa dong, Iya, kalau kan? ditanya harus bisa. Iya, Cuman iya. kapan? Kan it's all about timing Iya. kan. iya. Karena memang mungkin sekarang masih banyak yang harus dikerjakan kan di sini. Betul. Dan Daripada manage tim ya Iya. kan. Jadi berhati-hati dalam mengambil langkah. Ini sebenarnya target marketnya. Nah ini tadi kita di awal mau podcast kita ngobrolin kayak klien kita, beda pasar dan lain-lain gitu. Kalau dari Sada sendiri, marketnya tuh ke ibu-ibu kah, ke gadis remaja? Itu Kalau di awal kita launching, kita aimingnya tuh first jobber, jadi Oke. usia early 20s ya, sampai 45 tahun. Jadi wanita berusia first jobber yang baru pertama kali kerja, baru lulus kuliah, sampai 45 tahun. Tetapi dengan beriringnya waktu, kita sadar bahwa ternyata customer Sada tuh tambah muda. Jadi sekarang we're entering sampai 16 years old sampai 45 tahun. Oh, range-nya makin luas Range-nya ya. makin luas karena kita ada satu produk yang kita keluarkan which is the lip tint. Jadi lip tint tuh bukan lipstick tapi it's gue langsung bertanya. dia tuh seperti lipstick tapi dia itu bukan dipakai di atas bibir tapi dia tuh pada saat dipakai dia tuh mentin bibir kita. Jadi meskipun kita lelah pakai tisu bibir kita bakalan tetap merah iya, karena dia tuh kayak mewarnai mentint gitu. Iya, Dan iya, so iya. namanya Tinggal lip deh. tint. Nempel gitu ya. Nempel ya mewarnai sih mentin. Bisa dihilangin tapi kan nantinya. Lama-lama dia hilang. Menggunakan air lama-lama dia hilang Oh, baik. gitu. Cuman itu menjadi salah satu favorit anak-anak wanita-wanita muda zaman sekarang karena kalau dipakai di sekolah Iya. nggak ketahuan. Anak gue pakai tuh. Oh, Tapi nggak tahu ya pakai apa ya. baik. Aku aja juga jadi suka pakai karena kadang dan aku mendengar banyak Jadi lebih fresh ya. makeup artist wedding gitu. Jadi mereka tuh pada saat mereka make upin klien mereka pakai lip tint dulu, baru habis itu mereka pakai lipstick. Jadi pada saat makan Nggak meskipun hilang. lipsticknya hilang tapi bibirnya tetap merah. Trik. Tuh. Tips. Ren. Boleh nggak sih cowok pakai Tips. lip tint? Sesimpel pertanyaannya. Aku jawab jujur ya. Boleh. Banyak cowok yang pakai lip tint. Karena warnanya itu range-nya banyak dari yang nude sampai yang merah cabai. Nude itu kayak yang nggak pakai apa-apa Nude gitu. yang kayak kelihatan nggak pakai apa-apa. Nah, ini gue baru denger nih. Jadi mungkin kadang kayak aku bawa nggak ya? Jadi Boleh ada. dong, bisa dilihatin di sini biar nggak orang salah beli ya. Jadi misalnya kayak kita kan kadang luaran bibir tuh bibirnya tuh agak gelap warnanya. Nah kalau pakai lip tint itu tuh bisa nggak kelihatan. Kalau gini ya, Dan beda. dia kan nggak shiny, nggak kelihatan kayak lipstick tapi kelihatan kayak bibir asli. Jadi Itu ya? banyak cowok yang menggunakan. Iya ya. Lu kalau misalnya pergi jalan-jalan ke Europe gitu ya, lu kan bibir lu pecah-pecah gitu ya. Itu berarti bagus dong ya, pakai gitu ya. Bisa pakai itu. Iya Soalnya kan? kan kalau pakai lipstick kan kayak kelihatan kayak Ya. bertekstur gitu ya. Biar nggak kering nggak sih? Tapi Kira-kira sebenarnya ya. harus minum air lebih banyak sih kalau itu. Oh gitu ya. Nah tadi ya, gue tuh suka dengar banyak jokes gitu kayak ada orang yang pakai lipstick biar tapi pengennya nggak kelihatan pakai lipstick. Kenapa nggak pakai lipstick aja sekalian? Kebayang nggak lo? Ada orang pakai yang apa nude tadi gitu Tapi ya? kalau cowok pakai lipstick kan kayak nggak mau gitu. Nggak, kan. misalnya kayak cewek gitu. Oh. Cewek kan ada juga yang pakai yang tadi yang kayak nggak pakai, tapi sebenarnya dia pakai. Iya. Pada dasarnya ya sekalian aja nggak pakai kan bayar. Bapak-bapak suka gitu Beda. ngapain sih pakai? Beda. Beda Lu ya. kesannya nggak dandan. Gua diserang oleh dua. Lu nggak dandan tapi sebenarnya dia tuh Dandan. Karena Iya. dandan tuh juga merupakan kayak terapi loh sebenarnya. Tuh. Itu tuh it's a Banyak form of banget ya. self love. Nah, Kalau kita lihat ya, maksudnya pada saat biasanya kan seorang wanita tuh menjadi kritik terbesar diri dia ya. Tapi pada momen dia memoles wajahnya dengan makeup itu saat dia mencintai diri dia gitu. tuh Ren. Jangan gue doang, tuh bapak-bapak di rumah. Tolong dipahami bahwa ini itu adalah salah satu bentuk self love dari para istri dan anak-anak perempuan. Betul, gitu ya. percaya deh kalau misalnya istri dikasih waktu untuk dandan terus tampil cantik terus habis itu kita bilang cantik deh warnanya atau bibirnya bagus banget itu pasti dia jadi 100% lebih baik sama kita. Tuh kan, terapin tuh. Jadi ada yang Tapi kayak buat klien-kliennya nanti ya. nanti kita kasih ke klien kita ya. Warna lipstiknya bagus Iya, deh, ini jadi cerah cobain banget. gitu ya. Ya kan klien kita pada ngeliatin tuh Mas Ren ngapain sih? Lipstik aku tuh sering banget dijadiin hadiah loh karena bisa di personalize, bisa taruh nama.
Tuh. Aku akan coba free grafir. untuk datang ke kantor showroomnya tadi di mana? Ada di Pondok di Pondok Indah. Indah Mall 2 sama di Asta. Oh, ada di Asta dan itu. Kok lo tahu sih? Enggak, gue tuh lagi jalan-jalan. Ini punya Kathy. Soalnya barusan ketemu, Iya, iya, jadinya ngeh gitu. Ya, sebentar dulu. Oke. Lu tuh ya nanya mulu. Soalnya Iya, gue sama sekali nggak dikasih kesempatan nanya boleh ke dong, boleh. Mirsa. Karena gue bener-bener kayak ini sesuatu yang baru gitu. Kalau lo kan pasti tahu dong. Adalah skincare, lip Sebentar, tint, gue mau apalagi nanya tadi. nih ya. Jangan mendominasi ya. Baik. Jadi kayak 101 for dummies ya. Nanti pulang-pulang udah ngerti, udah lulus. Dia dapat ijazah deh. Kathy, ini tadi Ren banyak cerita mengenai ini ya kegiatan Skincare. Kathy hari-hari saat ini. Nah, cuman gue tuh pengen tanya sama Kathy. Kita ini kan di bidang desain ya, lo arsitek, gue interior gitu. Nah, Kathy sendiri dengan profesi yang beda, interest nggak sih sama maksudnya Dunia gini? interior. Dengan sebenarnya desain, arsitek kayak gitu sebenarnya punya awareness nggak? Atau ya udah pokoknya udah kayak taken for granted aja. gitu loh, Mungkin kalau dulu lumayan take it for granted, tapi I don't know ya, it comes with age, terus bertemu dengan berbagai orang dalam hidup aku yang akhirnya tuh aku jadi pay attention gitu, jadi banyak nanya gitu. Misalnya kita misalnya lagi di luar negeri ketemu sama teman ini, terus nanti dia bilang, lo tau nggak ini lucu ya interiornya ini yang bikin ini, terus akhirnya kita jadi Google, oh siapa nih, terus akhirnya secara tidak langsung jadi sadar, atau temanku yang arsitek gitu kan, akhirnya aku juga jadi banyak belajar sama dia, terus akhirnya karena it's a form of art kan sebenarnya ya, art is something that I also like sebenarnya, that I take interest in gitu, it's something yang bisa membawa emosi kita ke tempat yang lain, terus memberikan inspirasi juga gitu. buat mood kita, Atau bahkan for my makeup pada saat aku lagi mikir, oke, ini produk ini nanti campaignnya kita mau bikin kayak apa ya visualnya. Nah, itu tuh sangat membantu aku juga sebenarnya gitu. To relate. Relate sih. Atau pada saat kayak bikin toko kan kita harus tahu mau interiornya seperti apa, mau kerja sama dengan siapa, moodnya, feelnya mau kayak apa gitu. Jadi sebenarnya now at this present moment in my life relate sih banget. Oh, tuh kan. Sekarang ada ini nggak? Maksudnya Kathy ada style tertentu nggak sih? Aku terhadap kalau style desain atau tuh kayaknya enggak. You can say it's very eclectic ya, campuran. Karena I can like different styles and different objects gitu. And still like them gitu. Misalnya kayak tadi Mbak Mira bilang yang style keriting, aku tuh I can appreciate that kind of style gitu, especially when you go to Europe, ya kan, when you go to palaces and all that. If you tell me like would you like it in your house, probably not, ya kan, tapi I enjoy it, ya kan, but I will like a few pieces and campur, dan kayaknya zaman sekarang tuh banyak yang nyampur modern with classic, tapi bisa make it work gitu somehow ya. Mix and match ya. Dan menurut aku itu jauh lebih menarik ya pada saat bisa mix and match, to find the fine line in between gitu, to make it work gitu. Tapi aku suka yang modern, Scandinavian juga kadang aku suka, yang industrial juga suka. Mungkin yang terlalu klasik I enjoy tapi not from my own. Ini ya untuk di rumah I'm more like American atau tropical gitu. Iya. American tuh soalnya kan dia agak campuran gitu nggak sih? Iya, Antara klasik, lebih campuran. Nggak botak kayak lo, tapi dia dan nggak keriting ke Tapi Eropa bisa dibilang juga. minimalis juga, tapi kan bisa American minimalist juga bisa. Iya, gitu bisa, kan, which I also like. lebih big size banyak, gitu, terus banyak dia garis juga ya. Iya. Kalau minimalis kan garis tuh terbatas gitu loh. Iya. Kalau misalnya pengen kemana gitu, ada nggak sih Kathy pengen ke suatu tempat yang mungkin orang-orang pada pengen, atau Kathy sendiri justru orang-orang nggak tahu, cuman Kathy yang tahu gitu loh. Kalau kemarin kan kebetulan aku baru balik dari Paris kemarin, dan aku pergi ke salah satu tempat yang masuk checklist aku. Karena biasanya kalau aku sama anak-anak tuh pasti tempat-tempat yang aku datengin kan beda. Nah pada saat aku traveling sendiri, itu aku bisa
bisa Lebih go explore, to places yang oke, ini I can do something that I really wanna see. Nah kemarin aku pergi ke Bourse de Commerce. Bourse de Commerce tuh dulunya tuh kayak sebuah bangunan tua. Terus atasnya tuh ada kayak freskonya gitu kan, itu pada zaman itu, I don't know, in the 1800s maybe ya. Nah tapi akhirnya itu gedung tua itu dibeli sama siapa, bapak yang punya Kering Group, François Pinault ya, François Pinault kayaknya namanya. Dia tuh kayak miliarder Prancis gitu. Nah dia tuh dulunya bisnis, tapi sekarang anaknya yang dijadiin CEO dan direktur, terus dia jadi art collector. Nah jadi gedung itu disulap sama dia, freskonya tetap di-keep, ya kan? Dan itu freskonya indah banget ya. It explains the four worlds. Pada saat itu kan the four worlds yang kuat, the superpowers tuh it was Amerika, ada Russia, kemudian ada Asia sama Afrika. Jadi ada tuh semuanya digambar itu. Jadi the plafonnya tuh bagus banget. Nah di dalam gedungnya sendiri itu dijadiin kayak art museum. Jadi dia kurasi artis-artis yang kontemporer, ya kan, terus ada instalasi, ada ini juga art exhibitionnya juga, so it's very interesting. Dan kalau jalan-jalan tuh banyak kayak tempat-tempat aneh, tiba-tiba ada itu kayaknya instalasi dia ada tikus nongol, kalau bukan tikus beneran ya, tapi sengaja nongol gitu dari dalam dibikin lubang gitu ya. Terus tikusnya kayak goyang-goyang gitu kalau kita nggak tahu kita kayak apaan gitu. Tapi menariknya itu tuh termasuk salah satu tempat yang aku masukin dalam wishlist aku untuk didatengin gitu. So it was very interesting, dan itu tuh selalu ganti eksibisinya. So that was mungkin kita nyenengin akan ya. Dan untuk jadiin list ya. aku sekalian foto-foto di sana ya kalau boleh jujur. Kasih lihat dong karena ntar. itu bangunan tua, tapi dalamnya sama dia dirubah jadi industrial beton, bawahnya lantai bawahnya jadi beton gitu. Tapi kan sama semuanya. sekali bukan direno total berarti. Enggak, ya. luarnya tetap bangunan tua, atasnya tetap bangunan tua, tapi dalamnya Ini lucu. Itu yang di foto-foto sama di Instagramnya Katy itu. Iya. Oh itu. Iya udah ngintip. Udah dong. Bagus sih, bagus. Iya bagus. Ya oke lah. Terus yang datang ke situ juga kayaknya kayak orang-orang art enthusiast, terus kayak I think interior and all that yang datang. It's very interesting. Jadi Kat itu sebenarnya interestnya tuh banyak ya. Banyak banget. Selama yang berkaitan dengan art. Dengan art, design, aku kayak juga gitu ya. traveling, karena menurut aku sebagai manusia we have to be open. Cara berpikir kita tuh harus terbuka untuk segala macam culture, pandangan, angles, ya kan, tempat gitu. Kita harus belajar kebiasaan orang zaman dulu seperti apa, kebiasaan orang di sekitar kita seperti apa gitu. Kalau kita hanya tertutup dengan diri kita sendiri dan gaya kita dan cara kita, kayaknya kita nggak ada ruang untuk berkembang gitu ya. Terus, dan itu yang bikin Katy sampai sekarang gitu ya, kayak mencoba yang baru, melihat segala sesuatu opportunity. Cari inspirasi, live life, love life, ya kan. Kalau arsitek sama interior pasti sering lah, ya kan, dari segala macam sejarah, ya kan, pasti dipelajarin travels. Aku juga mau kayak gitu, tapi aku nggak dealing sama klien, kayaknya aku nggak akan bisa. Justru kliennya ya masyarakat luas tadi itu untuk bisa ngeluarin produk. Aku mungkin kalau sama Mira juga berbeda. Kalau misalnya cari inspirasi, ada orang yang kayak duduk merenung melihat sesuatu dapat inspirasi. Aku tuh nggak gitu. Harus jalan-jalan. Harus ngobrol sama orang. Harus ngobrol. Dengan ngobrol tuh kayak jadi tahu gitu. Makanya setuju banget kayak open mind ketika ketemu orang baru, kan kita mendengarkan sejarah hidupnya dia, pandangannya dia. Kadang yang mungkin berbuat apa yang itu sangat kayak beda. Vitamin bagi kita ya. Banget. Makanya gue tuh seneng gitu kalau ngobrol ketemu orang baru gitu. Mungkin salah satunya kenapa ada podcast ini ya. Gue yang menginisiasi. Katy sendiri udah pernah belum bekerja sama dengan interior designer atau arsitek dalam ya sampai sekarang ini gitu dalam sebuah project? Aku boleh minta kopi aku dulu ya? Boleh dong. Boleh ya, boleh break sebentar kayaknya boleh, kopi boleh. ini biar ngobrolnya lebih semangat lagi. Siap. Gitu ya. Interior aku pernah beberapa ya, aku punya teman juga
Relax, ice coffee dulu. Booster. Ini baterai. Aku juga loh, aku suka ice coffee itu. Dulu nggak pernah minum kopi sama sekali sampai suatu ketika ada brand kopi endorse dari tahun 2019 dan mulai dari 2019 Jadi minum gua kopi. peminum kopi yang tadinya peminum teh gitu. Dan aku cuman bisa minum ice coffee pakai susu. Aku juga harus Nggak ada bisa kopi susunya. sendiri gitu. Oh, nggak, kalau Lanjut. interior ya, untuk interior. Yang paling recent itu pada saat bikin toko Sada iya. di yang PIM di 2. PIM ini. Ini di PIM 2. Itu d- prosesnya Roro Jonggrang. Oh, Bagaimana gimana harus ceritanya? cepat, itu prosesnya harus cepat jadi gitu karena kan PIM itu kan mall PIM tuh salah satu mall legendaris Jakarta dan Yes. Dan selalu teleponnya cepat rame. sekali gitu. Jadi kalau kita nggak bisa cepat, mereka pasti Diganti. akan nyari tanah lain gitu. Itu. berapa lama tuh Roro Jonggrang Jadi, apa itu? kira-kira 2 bulan ya? 2 bulan jadi gitu. Iya. Dari desain Dari desain nol. sampai approval dari Sampai Pondok Indah opening. Mall sampai opening. 2 bulan doang. Gila kan? Agak gila Luar sih itu sih. biasa. Tapi seru sih, ngerjainnya seru banget. Terus waktu itu aku ada teman perempuan, dia tuh senang banget sama interior. Aku pasti kalau pergi ke art gallery atau ke exhibition sering banget sama dia. Terus aku bilang, aku mau bikin toko sama siapa ya? Gitu. Aku sering banget nanya sama dia. Terus dia bilang, ada temen aku, Anggraito namanya. Oh, Dia oke. tuh pokoknya up and coming designer. Makanya dia ngejualin temennya Up and banget deh. Dia ngejualin temennya banget deh. Terus aku kayak yaudah oke gitu kan. Aku percaya banget sama dia. Terus akhirnya meeting, and then aku senang sama vibe-nya gitu, enak gitu kan. Dia juga punya partner waktu itu. Terus akhirnya udah berjalan lah. Aku cuman ngejelasin kira-kira mau vibe-nya seperti apa. I need everything to be very bright, very beauty gitu kan. Modern. Aku sampai bilang aku mau dalamnya tuh harus bisa menjadi estetik di setiap sudut gitu kan. Karena kan ya nowadays dikit-dikit kan kita maunya ngonten Iya. selfie. Iya, Betul. jangan ada ruang terbuang gitu ya. Terus aku bilang aku pengen ada satu wall yang menjadi kayak wall of fame-nya satu produk kita, produk hero kita, which is our lip tint gitu. Akhirnya dibikin satu wall lah, wallnya tuh lip tint semua isinya. I can say that dari awal sampai akhirnya jadi lumayan bikin deg-degan juga ya. Karena ada perubahan-perubahan permintaan dari mallnya seperti apa, kemudian dari kitanya juga. Cuman akhirnya it came out quite nice. Aku juga ngasih satu warna yang lumayan challenging. Kayaknya kalau di interior dikasih warna hijau agak challenging kan. Iya, Harus ada warna hijau pastel Tuh. sama ivory gitu. Hijau itu kan kadang kalau di makeup nggak ada ya, iya nggak sih? Jarang. Ada Eyeshadow. eyeshadow. Ada ya? Cuman Mohon maaf. itu agak-agak tantangan juga. Iya. Orang bisa cocok, bisa enggak gitu. Oke. Nah toko juga kayaknya kayak gitu, makanya kita juga deg-degan tuh. Terus milih, karena kalau Takut ngomongin gagal hijau gitu ya. kan, ya hijau aja. Padahal enggak, hijau tuh ada banyak Banyak. spektrum Iya, pastel Bang. hijau tuh jauh sekali Iya, gitu kan, betul. dari sudut awal ke akhir gitu, dan tergantung lampunya kayak apa. Nanti kalau lampunya warm, hijaunya jadi kayak apa. Ya aku jadi banyak belajar lah, cuman very exciting, very interesting juga. Pasang lampu di mana. Iya. Dan Seneng itu ya. sekarang Terus udah kalau mau cut cost gimana? penting ya, penting banget ya. Penting itu. Bagus tapi Iya, sama kayak klien kita. Mas kan tolong bikinin yang bagus tapi murah. Dan nggak kelihatan murahan. Itu Iya, paling penting pokoknya kan. nggak mau kelihatan murah, mau kelihatannya bagus kayak Nah, toko international gitu kan. Bukan lagi, tapi- tapi harganya local wise. Tapi kalau bisa ya kita harus cut cost di mana nih yang kita harus cut cost ya, di beberapa sudut oke, gitu Iya, kan, kita iya. bikin yang bagus gitu. Tapi beberapa kalau bisa kita cut cost kan kita nyari cuan sama toko. Sekarang Good dong. toko Katy udah berapa? Aku flagship store ada 2. Ada 2. Dan itu di Jakarta semua. Itu di Jakarta semua. Ada rencana mau keluar Jakarta atau ke internasional mungkin? Mau sih, cuman kan at the end of the day semuanya tuh tergantung Di-planning. kapasitas tim kita juga. Dan kita sebenarnya masih tim kecil sekarang. Ya mudah-mudahan ke depan
baby steps, Ya. one at a time. Lagian baru 5 tahun ya, orang baru kalau anak-anak itu kayak baru belajar ngomong kali ya. Iya, itu kan toko yang kita manage sendiri. Di luar itu kan kita juga ada beberapa toko lain yang kita manage juga, tapi nggak dari A sampai Z. Oh. Hanya kayak penjualannya, Oke. terus kayak staffnya yang jaga di situ. Itu ada beberapa juga. Kalau nggak salah kemarin yang di Pondok Indah tuh ada acara ya. Bener nggak sih? Sempat ada acara, kita suka bikin event-event. Jadi eventnya tuh bisa fashion show. Kita pernah kerja sama BNI juga. Sebenarnya tau nggak sih, bisa loh diajak kerja sama dengan Benda Design Hub. Iya, di sini kan basicnya karena desain ya. Kita kemarin sempat bikin cooking class. Kenapa nggak kita Makeup class. Makeup class. Iya, kita suka bikin acara makeup Lucu, class. Iya. iya kan bisa teman-teman dipikirkan boleh di kan? komen yang mau ikutan? Coba di komen. Karena untuk orang-orang yang bikin kamar mandi atau vanity space itu tuh penting banget, lightingnya harus bagus. Iya benar. Ya kan, kita nggak mau Nggak boleh tiba-tiba kita berbayang. makeup tapi pas keluar rumah kok merah ya Nah. makeupnya itu karena iya, itu lightingnya benar. salah. Benar, Ya. benar, Ya benar. kan, dan saya di toko juga waktu itu aku yang nomor 1 tuh lightingnya harus bener ya. Iya. Karena mungkin, nah ini yang mungkin agak susah. Kalau di interior bagus kalau kita buat lightingnya agak redup begini, tapi kita nggak bisa. Bisa. Kita Iya. harus terang karena orang pada saat mereka namanya swatch ya. Kalau kita Iya. coba di kulit itu namanya swatch. Oke, kita swatch di tangan lipstiknya. Mungkin kalau lampunya Salah, warna kuning, beda. warnanya beda kelihatannya Betul. gitu kan. Jadi Setauku kayak harus Lu warna makin lama makin pinter daylight. ya kayaknya. Iya, harus harus daylight, daylight betul. untuk menghentikan sinar matahari kan. Tapi daylight kan kadang keterangan. Terlalu terang, Tapi betul. nggak apa-apa, mau nggak mau harus kayak gitu. Dan setahu gue kalau make upan ya, ini karena gue biasa juga Biasa make up, Mat? Ini nanti kalau bikin interior kamar mandi atau vanity udah dia tahu mulai banget nih jago sekarang. ya. menginstall listrik tuh nggak boleh bikin muka berbayang, bener nggak? Bener, iya. Harus. Posisi lampu tuh nggak boleh salah. Nah. Kalau nggak muka lu jadi kayak gelap gitu. Kita akan bikin desain kelas makeup class. Makeup class. Tapi harus dikurasi dulu. Ini lampunya udah bener Lampunya. belum nih? Tenang, kita tambah. Kathy nggak Kita mau kasih make up tambahan. jadi kelihatan jelek. Bisa ditambahin dengan lampu-lampu yang lain. Jadi emang Benda Design Hub ini memang bisa macam-macam sih. Ya mungkin yang belum pernah kita lakukan adalah makeup class ya. Kita akan bikin juga Lucu kayak ya, master nggak class tiba-tiba kopi kepikir gitu. aja. Iya kan lucu Kenapa kan? enggak Why gitu. not? Banyak loh peminatnya makeup class itu. Orang kemarin aja kita ada pengantin mau menikah gitu kan. Kemudian dia itu nggak mau karena dia tuh banyak dia tuh nikahnya di Kanada. Tapi keluarganya semua di Indonesia. Dia nggak mau hire makeup artist di sana, takutnya nggak cocok. Jadi dia bilang boleh nggak sih keluarga aku dibuatin makeup class. Jadi dia beli paket makeup Seru class. Oh, seru banget. Tapi itu out of the box loh. Iya. Jadi dia kontak kita, boleh nggak Sada bikin makeup class, ajarin keluarga aku, tante-tante aku, sepupu aku untuk makeup supaya nanti mereka pada saat wedding day mereka bisa makeup. Iya, makeup Dan sendiri mereka ya. udah tahu produknya apa. iya. Jadi kita bikin kayak gitu, akhirnya mereka kayak gitu. kepikiran ya. Nah nanti mereka di Kanada sana udah tahu caranya, pakai apa makeupnya, udah kayak gitu. Kita yang hire makeup artisnya itu, tapi aku suka banget loh, luar biasa itu dapat ide langsung kayak wah bisa juga kayak gitu ya. Ternyata ada bisnis begitu ya. Iya, nanti Menarik kita cari ya? waktunya untuk kita bikin ya. Makeup class. Seru. Seru ya. Ngomong-ngomong ya, Kat ini punya idola nggak? Idola. Idola tuh seperti apa ya? Idola aku tuh biasanya Iya, yang Yang jadi panutan yang kali jadi ya, panutan, dari dulu terus tuh sampai mungkin sekarang mempengaruhi mungkin value ya. hidup dari karena aku tuh Kathy. aku tuh setiap kali mengidolakan seseorang ya, aku tuh pasti habis itu yang kayak oh pada akhirnya dia hanya manusia. Kecewa juga ya. Kayaknya tuh semua ya. Jadi aku sering Gitu kayak ya? mengidolakan seseorang. Jadi biasanya yang aku suka tuh aku suka memetik yang positif Yang positifnya dari mana? dari beberapa orang, tapi at the end of the day kita harus bisa menjadi cheerleader diri kita sendiri. Asik. Ya kan, jadi kita memetik yang terbaik dari semua orang. Jadi kalau dibilang mengidolakan siapa ya, of course orang tua aku lah. Mereka Ya, membesarkan ya, aku, ya, mereka ya. men-sacrifice Ya. hidup mereka Setuju. gitu kan. Karena setelah menjadi orang tua, aku benar-benar merasakan kayak Oke, Baiklah. mengerti ya. waktunya memang ya begitu. Jadi aku akhirnya jadi mengidolakan orang tua aku gitu. Tapi di luar itu banyak yang aku idolakan dari segi fashion ya kan, dari segi kebaikan ya kan, Iya, people iya. yang masih hidup maupun orang-orang yang udah pass away, banyak juga yang aku idolakan gitu. Tapi kalau satu
sangat susah untuk aku Iya, iya. Soalnya orang ada plus minusnya. Benar, Benar. ada plus minus dan aku pernah dulu, wah aku mengidolakan orang ini banget, kayak wah ini orang tuh perfect banget gitu kan. Wah gila, kalau cari suami yang kayak gitu pasti bagus banget gitu. Hah? Ternyata gini. Ternyata ya. gini. Oke. Oke. Cari yang lain dulu idolanya. Tapi aku juga, oh ya berarti Tuhan nggak mau lu terlalu mengidolakan orang gitu, nggak Iya, baik iya. ya kan, kita mengidolakan seseorang, kita memetik yang terbaik aja dari orang itu. Benar loh itu berarti ya. Setuju. Ngomong-ngomong soal orang tua ya, kita ini kan bertiga ini adalah orang tua ya. Gue punya anak 2, Mira anaknya 2, Katy sendiri. Dua juga. Sama ya, kita Yeay, beda anak. Kita terpengaruh zaman program dulu gak sih? Ya mungkin ya. Program kami 2 anak cukup. Cukup 2 anak. Oke, ini seru banget obrolan kita dengan Katy, tapi kayaknya waktu juga yang harus memisahkan kita ya Mira. Tapi mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi sama Katy, mau di project apapun itu gitu ya. Ada tambahan terakhir Mira mungkin mau disampaikan? Apa ya? Apa yang kira-kira yang kayaknya belum kita terungkap hari ini? Kayaknya semua deh. Kayaknya Gua udah jago, udah bisa ngotong, make up gua jago. pertanyaan lu yang mendominasi. Pokoknya udah. Harus gue yang mendominasi hari ini. Tambah bilang aku yang undang. Aku yang gitu. undang, Kenapa kenapa dia dia nanya? nanya? Itulah gue. Oke, dari Katy sendiri ada yang mau disampaikan mungkin? Dari aku nggak ada, menarik sekali podcastnya. Thank you loh Thank sudah you. diundang. Kita yang terima kasih Karena buat- aku jadi harus memberikan perspektif beauty, tapi dalam segi pandang arsitek Arsitek yang dan sangat interior awam. gitu kan, menarik sekali. Baik, terima kasih banyak Mbak Katy Sharon Thank sudah you hadir juga, hari Mas. ini. Terima Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai